warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Sami ya Basir ya Wahhab ya Razzaq farzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abada abada. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayya bima'rifatil ilmi wasahhil li abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Bisirri fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa syaharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang terucap di dalam bibir kita selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, istiqomah dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukti bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, cara kita bersyukur kepada Allah agar kiranya dengan rasa syukur kita ini Allah tambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini Allah berikan kita paham tentang ilmu. Allah berikan kita keistiqomahan dan Allah jadikan kita manusia-manusia, hamba-hamba dijadikan oleh Allah manusia yang salihin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang taat, yang mengikuti ajaran-ajarannya, yang terus istiqomah sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita diakui menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa terus berselawat dan memberi salam kepada beliau, untuk bisa masuk dan dekat pada beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membedah daripada kitab Adabul Insan karangan daripada Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini Allah redho pada kita semua dan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Demi mengharap berkah daripada pengarang kitab ini, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah agar kiranya keberkahan ini dapat kepada kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa zurriyati wa ahli baitihi. Sumila hadrati ususan As-Sayyid Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Allah yataqassam bi rahmati wal maghfirah wa yasminul jannah. Syai'alillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni wat ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon yang ke-19. Ya, benar ya? Paslon yang ke-19 di dalam kitab Adabul Insan menjelaskan yaitu adab orang mengawinkan. Adab orang mengawinkan. Bermula perkara lamar melamar, maka apabila yang punya anak perempuan sudah suka menerima yang melamar anaknya, maka sebaiknya janganlah terlalu diberitakan orang-orang belanja atau lain-lain permintaan, melainkan jika yang melamar ia daripada orang yang mampu atau kaya. Adapun jika orang yang tiada mampu, maka yaitu menjadi suatu keberatan atasnya menanggung utang atas menjual benda atau menjadi sebab orang tak jadi kawin atau menjadi sebab atas membawa lari pada itu anak perempuan. Jika suka sama suka, maka sekalian itu sebabnya yaitulah keberatan permintaan adanya. Sebagai lagi ada sebuah adat yang terlalu busuk di dalam setengah kampung,
yaitu bahwa jikalau bakal pengantin lelaki datang melamar kepada bakal mertuanya, maka dilantarkan dengan segala petasan hingga setengahnya dapat terbakar kain baju bakal pengantin atau kain baju yang mengantarkan dia dan setengahnya dapat luka di badan, maka itu adat begitu rupa terlalu jahat, maka patut dilarang oleh polisi adanya. Sebaiknya orang yang mengawinkan bahwa ia mengerjakan kawin dengan sekedar kuasanya yang patut pada halnya, maka jangan terlalu menurut kemauannya orang-orang perempuan. Sebab kebanyakan orang-orang perempuan tiada mengetahui dan tiada merasa kesusahan mencari dan keberatan menanggung utang adanya. Sebagai laki tiap-tiap orang yang mengawinkan, maka amat diharap olehnya yaitulah keselamatan pekerjaannya dengan tiada kurang apa-apa di dalam hal pengantin dan hal tetamunya dan hal barang penjaminnya. Tetapi yang pendapatannya itu keselamatan, yaitu daripada Allah Ta'ala jua yang kuasa atas sekalian hambanya, dan ialah yang memberi bekas dengan memberi manfaat atau memberi dororot atau menjauhkan dororot dengan lantaran atau tiada dengan lantaran. Adapun saya beri Saya berita tiada sekali-kali ada punya daya atau punya memberi bekas dengan kuatnya atau dengan tabiatnya, hanya dengan takdir Allah Ta'ala. Maka dari itu tiada lain yang diharap oleh hamba yang beriman, hanya Allah Ta'ala jua yang kuasa menjauhkan segala dororot. Maka bukan dengan buang ancak, sebab itu ancak bid'ah besar, ditakuti jangan sampai menjadi cacat pada i'tiqad wahdaniyah pada Allah Ta'ala adanya. Adapun adab yang mengabulkan pengharap kita pada Allah Ta'ala akan memberi selamat bagi kita, maka yaitu insya Allah Ta'ala dapat dengan lantaran membaca maulud Nabi Muhammad SAW
dengan segala hormat padanya, yaitu dengan aturan yang telah tersebut di pasal yang ke-17. Jadi pasal yang ke-19 ini di dalam kitab Adabul Insan menerangkan bahwa adab orang mengawinkan anaknya. Jadi kalau kita punya anak perempuan udah akil balik, dan sudah ada jodohnya, maka wajib kita sebagai orang tua untuk mengawinkan anak kita. Terus bagaimana adabnya? Dan kita punya adab agar tidak menjadi salah paham di antara keduanya, yaitu calon pasangan masing-masing dan calon besan masing-masing. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, di dalam surah An-Nisa, wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasyaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan seorang istri, dan daripada keduanya lah Allah memberikan keturunan, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mengagungkan namanya, agar kamu saling meminta satu sama lain, dan jagalah, peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga, melihat, hadir, dan mengawasi apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam surah An-Nisa ini, dulunya Allah cuma bisa menciptakan, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, seorang diri. Tapi kesepian, surga begitu luas, seorang manusia diciptakan sendiri. Maka minta Nabiullah Adam, maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mendampingi seorang Nabiullah Adam. Allah ciptakan melalui tulang rusuknya, yaitu Ummina Siti Hawa. Maka beliau berdua, maka terus Allah berikan keturunan-keturunan. Di surga berdua, sepi juga. Akhirnya dia melanggar apa yang Allah larang, yaitu memakan buah kolbi karena bujukan daripada setan. Akhirnya Allah turunkan pasangan Nabiullah Adam dan Siti Hawa itu ke bumi. Dan akhirnya jadilah kita sekarang ini yang ada di bumi ini berkat daripada orang pertama, nenek moyang kita, kakek moyang kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ceritanya Allah membuat agar manusia itu saling berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Nah, Allah ciptakan makhluk buat jadi khalifah di muka bumi ini. Yang namanya manusia, kalau laki aja bingung. Makanya dibuatlah seorang perempuan selain jenis laki-laki. Untuk apa? Untuk saling. Karena kita diberikan nafsu oleh Allah agar kita bisa bercumbu dan bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dijadiin dah tuh laki-laki dan perempuan. Makanya kalau udah kita punya anak perempuan, anak kita udah balik, ada seorang laki-laki ingin melamar, jangan dikasih susah anak laki itu. Jangan kebanyakan kemauan adabnya. Perempuan itu kasih tahu, makanya susah mendidik anak perempuan dalam beradab daripada anak laki-laki. Ditakutkan banyak permintaan mengikuti aturan adat yang ada. Takutnya anak laki yang suka sama tuh perempuan, anak perempuan, demen sama anak perempuan, dia bukan manusia, orang yang mampu untuk mengikuti kemauan daripada demenannya, yaitu seorang perempuan. Lu kalau mau ngelamar gua nanti mau bawa duit gua berapa duit? Gitu hitungannya. Lah, lakinya kebingungan duluan. Tapi karena dia demen, akhirnya dia usahain, dia utang-utangan, dia gade surat tanahnya di bank. Jadi setelah kawin dia bingung, dia punya utang. Itu kalau dia punya tanah, kalau dia nggak punya tanah, warisan orang tuanya dijual. Jadi nyusahin semua. Jangan kalau bisa. Jadi sepantasnya aja. Kira-kira, oh di sini kalau ngelamar berapa duit. Jadi dipantesin. Gitu. Nah kalau mau di maharnya digedain. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Siti Khadijatul Kubro itu mahal, sangat mahal. Gitu dong. Itu namanya maharnya dimahalin. Jangan sampai adabnya orang laki yang melamar perempuan itu ya memberatkan, menyusahkan daripada anak laki tersebut. Jangan. Kalau emang dia suka sama suka,
demen, sama-sama demen, emang Allah udah ciptain dia untuk menjadi calonnya, saling menerima. Kita doain agar perkawinannya itu menjadi keluarga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Dan orang tuanya juga jangan begitu. Katain. Itu namanya kita menghina ciptaan Allah. Kalau emang dia suka sama suka, yaudah kita orang perempuan kita doain. Ditakutkan ntar ngerinya kalau lelaki itu pengen ngelamar, terlalu dikasih beban berat oleh seorang perempuan yang dia sukai, takutnya perempuan itu takut ntar dibawa lari tuh, ya kan? Jadi timbulnya apa tuh? Kawin lari tuh, ya kan? Itu nggak boleh dalam ajaran agama Islam tuh. Makanya jangan sampai menjadi beban. Dibawa kabur dah tuh anak kita perempuan karena kita kurang jaga dari kecilnya, kita nggak ajarin agama, akhirnya jangan ikut aja, jadi demen sama cowoknya. Kan gitu hitungannya. Udah begitu dibawa kabur, diramein di rumahnya, pas udah kawinin mintanya yang kagak-kagak, ya kan gitu, dipasangin petasan, rame. Kalau bisa jangan sederhana, tapi mengikuti aturan agama. Bagaimana agama nyuruhnya? Kalau mau ngelamar bacain maulid tuh. Agar apa? Agar keberkahan datang. Jadi sama-sama menerima. Orang laki dia suka sama suka, ya kan? Mertuanya demen, calon biasanya demen, enggak memberatkan, enggak punya utang-utang, anak aja enggak dibawa lari, dan pas ngelamar jadi ngantennya diarak dengan arakan bacaan maulid tuh. Jadi nantinya enak, ada aturan-aturan agama yang dipakai di dalam melamar, yaitu seorang perempuan tuh. Kalau ngawinin pakai aturan-aturan dalam agama, jangan pakai adat yang sekarang kebanyakan, ya kan gitu. Malamnya aja selamatan, besoknya orkes. Malamnya aja baca maulid, besoknya ada dangdutan. Jangan begitu. Jadi itu namanya hukum diacak-acak gitu. Jangan, kalau bisa kita pakai aturan yang asik, yang enak, yang diterima di masyarakat. Karena kalau kita nanti ngawinin anak-anak kita harus tahu, jangan sampai kita punya utang gitu. Kita punya utang-utangan karena kita yang namanya ngawinin orang yang perempuan itu kita harus mengundang daripada orang-orang yang kita kenal. Untuk apa? Untuk kita berikan makan agar bahwasanya kita sudah mengasih tahu bahwa anak kita telah nikah. Gitu hitungannya. Udah ada jodohnya tuh. Karena di dalam surah Ar-Rum
ayat 21-22 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu seorang istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang berpikir. Tuh. Jadi Allah ciptain seorang laki-laki untuk apa? Supaya dia tentram. Dikasih dah tuh seorang perempuan agar ada rasa kasih sayang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang punya anak perempuan pelajaran di dalam adab-adabul insan ini, bahwa kalau nanti anak kita sudah dewasa dan mempunyai calon jodohnya, maka jangan sekali-kali mempersulit daripada calon pasangannya, dan jangan anak-anak perempuan kita itu membuat beban bagi calon pasangannya, agar kiranya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Dan kiranya kalau memang itu menjadi nyaman untuk seorang laki dan sampai terjadi jodohnya, maka jangan terlalu meriah dan mengikuti adat yang buruk, karena apapun yang terjadi itu merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah ajaran-ajaran agama Islam agar apa yang kita hidup di dunia menjadi pasangan, yaitu pasangan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW agar kiranya nanti dia menjadi pasangan-pasangan yang selalu berbelas kasih dan menjadi keturunan-keturunannya anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita bisa mentelaah daripada pelajaran ini yang begitu rumit bagi orang-orang yang belum pernah menjalankan bagaimana caranya anaknya dilamar. Ngerinya ditakutkan mengikuti aturan-aturan adat yang ada, yaitu menyusahkan daripada calonnya. Mudah-mudahan kita paham dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita nanti. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.